dari kamar mandi dan betapa kagetnya gua waktu melihat keranjang kosong. Kali ini ada yang duduk di atasnya. Gak ada yang bisa gua ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel saya, di mana channel saya ini membahas seputar cerita-cerita horor yang kami ambil dari beberapa sumber, dan semoga para penggemar cerita horor menyukai dan ikut membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa menunggu lama-lama, saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari teman saya, di mana ini adalah pengalaman yang sangat unik. 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gua masih di bangku kelas 3 SMP, itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gua, waktu itu sore enak-enak lagi bengong, tiba-tiba gua disapa sama tetangga sekaligus sepupu ya. Liburan kemana? Tanya dia. Oh iya, nama sepupu gua adalah Dodi, yang tentunya ini adalah nama samaran. Gak kemana-mana, jawab gua, dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya si Dodi ini nawarin gua buat ikut sama dia nginep di rumah tetangga gua yang ada di desa, jauh dari tempat gua tinggal. Namanya adalah Andi. Gua mikir, dan dia bersikeras meyakinin gua untuk bisa ikut. Akhirnya saya pun luluh dan ikut ke rumah teman saya. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya gua nggak pernah ke rumahnya si Andi yang di desa, dan kayaknya cuman gua yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 3 jam, karena desanya sendiri masih satu kota sama kota gua ya. Dengan singkatnya, sampailah gua di sana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya ya normal-normal aja. Normal adalah hal yang pertama gua rasain, karena jujur walaupun gua nggak bilang gua istimewa, tapi gua sangat sensitif. Gua perhatiin rumahnya si Andi nggak jauh beda dari rumah-rumah biasa ya. Samping kiri kanan rumah tetangga dan ramai, tapi ternyata gue salah besar nih, karena kita nyampe agak siang. Jadi kita berbekalan buat nginep 2 hari rencananya ya. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuman isinya adalah mie instan, kami sepakat main game sebelum azan zuhur. Nah, si Andi ini pemilik rumah cuma berpesan satu hal, yaitu jangan buka pintu dapur. Waktu itu gua nanggepinnya biasa-biasa aja, karena gua masih belum berpikir macam-macam. Oke, next. Kita akhirnya main game. Kami bergantian main, dan tanpa sadar waktu berlalu cepat, dan gua yang sadar bilang udah mau zuhur nih. Tapi dasarnya bocah-bocah semprul
mereka makin asik main tuh sampai akhirnya ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame tiba-tiba mati, padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gua sama yang lain cuman saling lihat satu sama lain, kemudian hitungan ketiga kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele, tapi jantung gua deg 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 kayak maling ayam hampir ketangkep dikebukin warga. Gua lihat mata teman-teman gua juga masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuman gua yang kayaknya nggak ngerti apa yang mereka coba omongin. Sialnya gua belum curiga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling ngeyakinin kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah di Andi ini yang larinya paling kencang tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut sampai akhirnya setelah malam tiba, hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu. Semua anak udah pada mandi dan gue ke bagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau kasih tahu siapa saja nama teman-teman gue nih. Dodi adalah sepupu gue nih, kalau si Andi yang punya rumah, dan ada si Jali, Andri, dan Dayat, termasuk gue. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue pergi ke kamar mandi. Sedikit yang mesti lu pada tahu, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan, tapi dari keseluruhan rumah cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi temboknya dari bambu, dari anyaman. Selain itu dapurnya masih beralaskan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap pokoknya. Setelah gua pikir-pikir, sedari gua tiba-tiba di rumah ini, gua baru sadar gua belum lihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya, yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, gua pun pergi. Tepat setelah gua buka pintu yang menuju dapur lalu kamar mandi, gua kaget karena di dapurnya yang super gede lengkap dengan tungku kayu bakar ada sebuah ranjang kosong. Gua coba mikir positif karena emang gak ada yang aneh ada ranjang di dapur, karena rumah nenek gua juga seperti itu. Di sana gue juga baru sadar ada pintu di dekat almari di ujung ruangan, dan gue sadar itu pintu yang diomongin si Andi ya. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama almari gitu. Dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang yang nggak gue tahu entah apa yang ada di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu bener-bener anyep, kos dingin. Ini pertama kalinya kesensitifan gue nih main nih. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang sangat aneh ya tiba-tiba berasa lemas. Tapi gue coba mikir positif aja karena gue tahu di sini pasti ada kalian tahulah yang apa yang gue maksud ya. Dan gue nggak mau mengusik mereka nih, tapi kayaknya gue salah besar. Nanti gue lanjutin, gue mau istirahat bentar. Oke lanjut, gue mandi di sumur walaupun perasaan was-was nggak enak, kayak semacam ada yang lihatin tapi nggak tahu di mana. Setelah selesai mandi, gua keluar dari kamar mandi dan betapa kagetnya gua waktu lihat ranjang kosong
Kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gua ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya, dan dia ngeliat ke arah gua, tepat ke arah gua. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu, matanya mengikuti kemana gua jalan. Yang paling serem, dia cuman senyum. Jantung gua udah gak keruan. Gua yakin dia bukan manusia, tapi gua coba mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah nih, si Andi nih. Ketemulah gua sama si Andi yang lagi sendirian di rumah, di ruang tamu, lagi baca-baca komik. Gua bilang, kok lu nggak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumah kosong. Dia ngeliat gua kayak rada keheranan, terus bilang kosong kok. Kan bokap kesini baru besok. Oke, kata gua dalam hati nih, ini mah bukan manusia, itu tadi mangsa halus kayaknya. Gua cuman istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek-nenek itu, tapi kayaknya nggak mungkin, karena setelah kejadian itu kesensitifan gua yang mendadak meningkat berkali lipat. Nah, si Dodi pergi ninggalin gua di ruang tamu, sementara gua sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar, tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya gua nggak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu, tapi kali ini berbeda. Gua mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Ya tentunya nggak ada apa-apa, cuman halaman kosong. Tapi sialnya, suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa, nyaris pelan-pelan sekali suaranya, dan apasnya nih ya. Mata gua bergerak lihat ke atas pohon jambu. Gua cuman diem sepersekian detik sebelum sadar ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu pohon. Matanya fokus ke mata gua, dan dia kayak tahu kalau gua ngeliatin dia dari balik jendela ruang tamu. Gua udah nggak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gua berdetak waktu itu. Gua pergi dari sana dan gabung sama yang lain. Di ruang tengah mereka masih main game, waktu itu PS2 ya, masih jadi barang mewah. Dan si Dodi yang kebetulan punya, jadi mereka nggak ada henti-hentinya untuk main. Gua gabung tapi gua nggak cerita apapun. Gua berusaha nggak cerita apapun selain gua nggak mau bikin mereka panik. Gua juga ngerasa nggak etis cerita begituan di saat gua datang ke sini sebagai tamu. Ya, tamu yang sedang disambut para penghuninya. Gua duduk nunggu giliran, tapi emang dasar nggak ada yang mau gantian ya. Akhirnya gua melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah dan sengaja pintunya gak gua tutup. Tapi sebelumnya gua udah pinjam HP sama si Andi nih. HP adalah barang yang sangat-sangat mewah ya pada saat itu. Gua otak-atik isi HP-nya, ada beberapa lagu, tapi gua malah fokus ke beberapa video 3GP. Gua yakin buat kalian merasa SMP adalah masa paling indah karena kita pengen serba tahu, termasuk video-video 3GP ya, yang lagi booming dulu ya. Gua puter video yang menikmati adegan per adegan sampai gua baru sadar hal yang seharusnya nggak gua lakuin adalah sendirian. Gua merasa seseorang seperti bernafas di tengkuk gua. Waktu itu gua di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main. Jadi seharusnya mereka juga bisa lihat gua kan. Video masih diputar dan gua berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gua, dan gua bisa lihat nenek-nenek yang gua lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang gua, masih tersenyum memperhatikan gua.
Ini adalah momen menakutkan sekaligus dimana nggak takut ya, lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton video ya, 3GP senyumnya nggak cuma mengerikan tapi berasa ngeledek. Tetap saja kalau kalian bisa bayangin posisi gue, ketakutan nggak bisa disembunyikan. Akhirnya gue cuma diem sambil ngeliatin dia sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Nggak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika si Andi masuk ke kamar dan negur gue. Sumpah, untuk kali pertama gue bersyukur tanpa teman si Andi yang tahu kapan harus datang saat dibutuhkan. Gue ngelirik lagi apa yang ada di sebelah gue dan waktu itu udah gak ada. Gue lega dong, tapi sebelumnya baru dimulai dari sekarang. Oke, gue lanjut ya. Sorry sebelumnya kalau tadi agak terganggu ya. Setelah kejadian di mana gua didatangin sama nenek-nenek di kamar itu ya, si Dodi negur gua biar gabung sama yang lain. Tiba-tiba gua kebelet kencing. Ini bikin gua delima, gimana kalau didatengin nenek-nenek itu lagi ya, mana kamar mandinya dekat dapur lagi. Untungnya gue punya ide, gue bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak, kalau ada yang mau, tapi teman gue si Jali nyeletuk, bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya. Dengan itu gue langsung nyusul ke kamar mandi mumpung ada temannya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gua kaget waktu Andri keluar dari sana lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasti. Udah balik Andri, kata gua nahan dia. Tapi cuman dia diem, kemudian langsung ninggalin gua gitu aja. Karena kepalang tanggung, Andri juga pergi, gua lanjut. Kali lagi tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gua rasanya anyep lagi nih, aneh. Gue perhatiin di atas ranjang nggak ada siapa-siapa, begitupun nenek-nenek itu. Gue langsung buru-buru kamar mandi biar cepet, terus langsung balik, rencananya gitu. Tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue udah berdiri, rasanya bener-bener campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini tuh pasti ada ini. Gue berusaha nggak mikirin itu sampai gue dengar suara orang berdehem ya, suaranya berat. Sontak gue yang coba nggak mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu dan setelah lihat kanan kiri gue nggak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi dari bambu itu tinggi ya. Pas gua nengok ke atas, astagfirullahaladzim, gua lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gua. Sontak gua langsung ngepirit nih. Gua udah nggak peduli mau nyiram bekas kencing gua atau enggak, yang penting jantung gua normal lagi. Waktu kabur gua lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang, masih kosong. Alhamdulillah nggak ada nenek-nenek itu nih. Gua nggak bisa bayangin kalau setelah lihat yang gituan harus lihat yang lain. Jantung gua bener-bener nggak sehat sementara ini. Gua gabung sama yang lain, kayaknya lagi santai ngobrol. Gua perhatiin ya si Andri cuma diem. Gua juga nggak mau bahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat kayaknya gua udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat tidurnya sendiri-sendiri ya, tapi di ruang tengah, jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya gua dapat di ujung tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur.
Rasanya itu gua cuman lihat ke langit ya, sementara satu teman gua pada tumbang. Gua nggak lihat sendiri karena dia di tengah. Sekitar jam setengah 1 gua masih terjaga. Gua berusaha merem, tapi sekuat gua berusaha buat tidur, gua malah terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gua nggak tenang. Gua deg-degan karena kayaknya tinggal gua yang masih melek. Gua cuman berharap satu hal yang gua nggak lihat apapun, tapi kayaknya gua salah. Walaupun belum lihat apapun, gua mulai merasa ada yang nyambut gua. Gua dengar langkah kaki, suaranya kayak cepak-cepuk. Kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik ya, kayak gitu tuh suaranya. Semakin lama semakin sering gua dengar, beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak. Gua berusaha nggak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gua mikir udah aman, tapi kayaknya gua salah lagi nih. Baru sebentar gua menjemin mata, gua ngerasa ada yang ganggu muka gua, kayak ada entah apa yang kena muka, dan itu nggak nyaman. Pas gua buka mata, gua nggak tahu ya gua tuh ngomong gimana. Itu muka nenek-nenek, tepatnya di muka gua dari atas, dengan kondisi rambutnya yang panjang, ujungnya kena muka gua. Gua istighfar, astagfirullahaladzim. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek-nenek ini. Tapi anehnya semakin lama gua ada di posisi ini, semakin gua sadar walaupun itu serang, tapi nenek itu nggak pernah gangguin dia dalam hal kontak fisik. Gua baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang ya, selebihnya dia nggak nyakitin gua kayak di film-film. Selama beberapa saat gua biarin nenek itu ada di sebelah gua dan ngeliatin gua dengan senyuman seremnya. Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor. Serius, cara gedor pintunya itu kayak nggak digedor oleh orang ya. Nggak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin 2-3 rumah. Tapi anehnya cuma gua yang dengar, karena gak ada satupun teman gua yang bangun waktu suara itu terdengar jelas ya. Itu adalah kali pertama kali gua langsung berdiri waktu dengar suaranya berasal dari halaman belakang, yang setahu gua nih pintunya dikunci dan diganjal almari. Gua bangun penasaran, hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang gak lazim. Gua bersiap pergi nih buat lihat, tapi sesuatu ganjel di kaki gua, dan ketika gua lihat nenek serem sendiri tadi cuman merhatiin gua, nahan kaki gua kaget nih. Ini adalah pertama kalinya gua kontak fisik sama makhluk beda alam. Rasanya anyep. Gua lihat wajahnya kayak nolak gua buat pergi lihat pintu itu. Dan emang aku dengar pintu digedor itu ada perasaan kuat buat gua buka pintu itu. Gua nggak tahu apa yang terjadi, kayak semacam ada dorongan gua harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di balik. Pintu masih digedor dengan keras, dan semakin sering gua dengar semakin penasaran gua terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Si nenek itu nggak mau ngelepasin gua, sebaliknya dia cuma menggelengkan kepalanya, akhirnya bikin gua nggak jadi pergi ke sana. Gua kembali rebahan dan akhirnya gua tertidur dengan sendirinya dengan kondisi nenek itu di samping gua ya, entah sampai kapan, karena waktu bangun gua lihat anak-anak pada berkemas. Gua kaget waktu dengar karena rencananya bakal nginep 2 hari, tapi ada kelegaan ya di keputusan itu. Mereka cuman berargumen kalau hari ini keluarga si Andi yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara, jadi kita harus balik. Gua tahu pasti itu bohong, tapi
gua iyain aja. Kita berkemas kemudian meluncur pulang. Gua perhatiin ya, sekali lagi rumah itu dari depan, dan gua masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gua nggak yakin bakal mau balik rumah ini lagi. Oke, itu aja cerita dari gue ya. Semoga bisa dinikmati, dan kalau ada kekurangan dari bahasa ataupun logat, kami mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.